Monggo Mas Rizky Ardianto sebagai ketua tim atau siapa yang akan menjadi moderator untuk presentasi pada sore hari ini. Mungkin mungkin di absen aja satu-satu Mas Rizky, maksudnya biar terlihat siapa aja sih tim dari kelompok 9 yang akan ikut presentasi pada hari ini. Monggo Mas Rizky. Baik Pak, sebelumnya saya izin share screen dulu untuk presentasinya atau gimana Pak? Boleh, boleh. Di share screen nggak apa-apa. Sambil sekalian mungkin teman-teman yang tim kelompok 9 untuk eh, share apa wajahnya terlihat ya supaya bisa ini. Ya, Pak. Baik Pak, Hmm? izin share screen ya Pak. Boleh, boleh. Silakan. Sudah Pak Fikri dan teman-teman, apakah sudah terlihat eh, share screen dari saya? Sudah Mas Rizky? Monggo silakan. Iya Pak. Baik, Pak. Eh, izin saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Rizky Lukita Pratama ST sebagai Direktur PT Indonesia Pratama Indusa, yang terhormat Bapak Fikri sebagai mentor kami, dan Bapak Dr. MTB Rizani STMT sebagai DPP, serta yang saya banggakan teman-teman kelompok Project Collaboration 9B. Yang pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Dan juga semoga presentasi pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memasuki sesi presentasi, mungkin kita berdoa dulu teman-teman biar presentasinya lancar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Oke, kita masuki ke sesi presentasi pada sore hari ini. Kelompok izinkan saya akan memimpin presentasi pada hari ini sebagai moderator eh, dari kelompok Project Collaboration BIM 9B akan mempresentasikan perencanaan hotel bintang 4 dengan judul hotel yaitu Serenity Hotel Semarang. Dengan tim penyusun eh, yang pertama yaitu saya sendiri, Rizky Ardianto, sebagai ketua dari Prodi dan Sipil Unika Stupi Pranoto Semarang. Dan yang kedua ada Arkan Mufid Al-Maulidi, yaitu sebagai anggota Teknik Sipil Universitas Semarang, dan Erika Ramawati sebagai anggota Teknik Arsitektur UNES, dan Hasna Latifah sebagai anggota dan dari Teknik Arsitektur UNES, dan Ahmad Rifal Ari Sanjaya dari Pendidikan Teknik Bangunan UNES, Robit Himami sebagai anggota dari Pendidikan Teknik Bangunan UNES, dan juga Resto Indah Prasanti sebagai anggota dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNES, dan setelah itu ada Ardianto sebagai anggota dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNES, dan juga ada Muhammad Fabian Moreno sebagai anggota dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNES, dan juga ada Riko Odin Ferry Sinaga sebagai anggota dari Teknik Sipil Universitas Nomensen, dan juga ada
Bina Fitriani dari sebagai anggota dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNES, dan juga ada Muhammad Mabruri sebagai anggota eh, dari Teknik Sipil Universitas Semarang, dan yang terakhir ada Naila Sabda Amru sebagai anggota dari Prodi Teknik Sipil Teknik Bangunan Pendidikan Bangunan dari UNES Semarang. Setelah itu kita masuk ke daftar isi yang akan kita presentasikan nanti, yaitu yang pertama ada metode kerja, nama, yang kedua ada hotel dan logo, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada data lokasi dan analisis, yang kelima ada konsep desain, keenam ada kubahan massa, yang ketujuh ada hotel bintang 4, klasifikasi hotel bintang 4, yang ke-8 ada analisis pengguna dan aktivitas, yang ke-9 ada analisis kebutuhan ruang, yang ke-10 ada gambar kerja arsitektur, yang ke-11 ada gambar kerja struktur, yang ke-12 ada visualisasi, yang ke-13 ada master budget. Metode kerja yang kita gunakan pada saat mengerjakan project collaboration ini, yaitu yang pertama ada pertemuan offline, yaitu membahas semua konsep desain yang akan kita curahkan ke final project kali ini, yang bertepat pada Bento Kopi di daerah UNES Semarang. Software yang digunakan yang digunakan oleh teman-teman semua ini untuk mengerjakan final project, yaitu ada SketchUp, pre-design SketchUp, ada AutoCAD, Archicad, WhatsApp, Zoom, Microsoft Word, Google Drive, Canva, Enscape, dan Twinmotion. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Naila Sabdina Amru. Saya akan menjelaskan makna logo dari Serenity Hotel Semarang. Makna logo dari hotel yang kami desain adalah di situ terdapat huruf S yang melambangkan Serenity, yang berarti ketenangan dan kedamaian. Hal ini mencerminkan suasana yang ingin ditawarkan oleh hotel kepada para tamu. Huruf S pada logo tersebut juga dapat diartikan sebagai Semarang. Lalu di logo tersebut ada persegi melambangkan struktur geometri yang jelas, teratur, dan mudah dikenali. Lalu ada 4 bintang yang menunjukkan kelas hotel dan juga memiliki makna sebagai kemewahan dan keanggunan. Hal ini dapat diartikan bahwa Serenity Hotel Semarang ingin memberikan pengalaman menginap yang mewah dan berkelas kepada para tamunya. Lalu, nama Serenity Hotel Semarang ditulis dengan font yang modern dan elegan, menunjukkan lokasi hotel itu di kota Semarang, dengan makna memberikan geografi yang spesifik. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan latar belakang apa yang melatar belakangi kami mendesain hotel ini. Semarang dikenal dengan banyak tempat wisata terkenal seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Masjid Agung, Kelenteng Sampokong, dan lain sebagainya, yang mana ini menjadi magnet bagi turis asing. Namun, perlu dicatat bahwa jumlah hotel ramah lingkungan di Semarang itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk meningkatkan jumlah hotel ramah lingkungan guna menampung wisatawan yang semakin bertambah. Selain berfokus pada aspek ramah lingkungan, hotel-hotel di Semarang juga perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sekaligus sebagai tempat kegiatan konvensi. Jadi desain ini kami mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya lokal, menunjukkan komitmen kita untuk menghormati serta memperkaya lingkungan sosial dan budaya sekitar. Dengan menggunakan arsitektur yang mengintegrasikan elemen lokal serta seni dan kerajinan setempat dalam interiornya, tamu akan merasakan nuansa budaya yang khas saat menginap dan menghadiri hotel tersebut. Lalu, data lokasi yang kami gunakan dalam desain perencanaan Serenity Hotel Semarang ini
terdapat pada Jalan Sisingamangaraja, Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Luas site sebesar 20,9 hektar, KDB 40%, KLH 60%, dan berbatasan sebelah timur berbatasan langsung dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng, sebelah barat berbatasan dengan Kementerian Agama Kota Semarang dan Jateng, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja, dan sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk analisis tapak. Jadi, untuk fasilitas penunjang sekitar tapaknya itu ada di kawasan elit Kota Semarang, di mana fasilitas ini lengkap sehingga tinggi minatnya masyarakat untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Untuk fasilitas penunjang sekitar tapak terdapat lapangan golf, hotel Patra, Paramagraha Apartemen, kantor pos, akademi kepolisian, pom bensin, supermarket, gereja Karangpanas, Masjid Raya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis tapak. Untuk analisis tapak ini menggunakan predesign dan analisis mandiri secara langsung datang ke lokasi. Untuk analisis tapak yang pertama itu ada delineasi. Delineasi ini tapaknya itu berbentuk persegi panjang dengan tapak yang memiliki luas kurang lebih 2,9 hektar dengan GSB 29 meter dari utara. Selanjutnya yaitu topografi. Untuk permukaan site ini cenderung datar sehingga namun terdapat beberapa sebagian kecil dari tapak yang memiliki elevasi ketinggian yang berbeda serta perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu ada orientasi matahari. Arah orientasi matahari ini menyinari seluruh sisi tapak. Pada sisi timur ini terdapat Hotel Grand Candi yang dimana membantu minimalkan sinar matahari masuk ke dalam tapak. Untuk pergerakan mataharinya sepanjang musim kemarau, area yang terpapar sinar matahari secara maksimal yaitu adalah sebagian selatan, sedangkan untuk musim penghujan adalah sebaliknya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke, selanjutnya adalah konsep desain. Eh, Pemilihan konsep desain arsitektur ini didasari oleh beberapa permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, tingkat perkembangan dan kemajuan kota yang tinggi dan semakin banyaknya pendatang di setiap tahun. Yang kedua adalah perencanaan bangunan yang terletak di pusat perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga mayoritas pengunjung mengharapkan sebuah hunian yang nyaman. Yang ketiga adalah high rise building atau bangunan vertikal yang dapat memperparah kondisi global warming. Pada analisa tingkat meso, diketahui bangunan hotel, commercial building di sekitar site rata-rata bergaya arsitektur modern atau postmodern, dan bangunan dengan tingkat terendah seperti perumahan yang ada di sebelah selatan site didominasi oleh bangunan modern. Pemilihan konsep arsitektur tradisional mendominasi lingkungan sekitar atau kontras dengan bangunan yang lain, disertai dengan konsep brand arsitektur yang menciptakan bangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep dasar perancangan yaitu ada dua. Yang pertama adalah arsitektur tradisional dan green arsitektur. Arsitektur tradisional ini menggambarkan identitas dan karakteristik masyarakat yang menempati suatu daerah. Arsitektur tradisional juga merupakan hasil adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan iklim sekitarnya, serta bahan-bahan yang tersedia di sekitar daerah tersebut. Arsitektur tradisional juga identik dengan menampilkan elemen-elemen budaya dan kepercayaan setempat, seperti ornamen, motif, dan simbol-simbol yang memiliki makna khusus. Selanjutnya adalah arsitektur green arsitektur atau arsitektur hijau yang merupakan konsep arsitektur yang berusaha meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan bagi kesehatan manusia maupun lingkungan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal, serta menciptakan lingkungan manusia yang sehat dan berkelanjutan. Lanjut. Selanjutnya adalah gubahan massa.
Bentuk massa utama yakni persegi, mengikuti site yang digunakan, kemudian ditransformasikan ke bentuk seperti yang terdapat pada layar. Untuk massa lantai 1 sampai dengan 3, yaitu untuk zona publik dengan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan ruangnya. Lalu lantai 4 sampai 10 berbentuk L, yaitu kamar hotel yang bersifat private. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Klasifikasi hotel bintang 4. Berikut adalah persyaratan hotel bintang 4 berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tahun 1988 nomor 14 tentang pelaksanaan ketentuan usaha dan penggolongan hotel dari Departemen Pariwisata, Pos, dan Teknologi. Yang pertama ialah jumlah kamar standar minimal 50 kamar, jumlah kamar suite minimal 3 kamar, terdapat kamar mandi di dalam, dengan luas kamar standar minimal 24 meter persegi, luas kamar suite minimal 48 meter persegi, juga memiliki minimal 2 ruang restoran, memiliki minimal 1 ruang bar dan coffee shop, memiliki minimal 1 function room. Terdapat juga memiliki ruang rekreasi dan olahraga berupa kolam renang dan dianjurkan 2 sarana lainnya. Kemudian terdapat minimal 3 ruang yang disewakan. Selanjutnya memiliki taman dan memiliki lounge. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada studi preseden yang mana kami gunakan sebagai referensi kami dalam membuat Serenity Hotel Semarang. Kami menggunakan salah satu hotel bintang 4 yang ada di Semarang, yaitu Oak Tree Emerald Hotel Semarang, yang terletak di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Oak Tree ini mengusung konsep hijau yang nyaman untuk menginap, memiliki 12 lantai dan 17 kamar tipe superior, deluxe, eksekutif, eksekutif suite, suite, dan presiden suite. Memiliki berbagai fasilitas seperti kolam renang, ballroom, 6 ruang pertemuan, cafe, resto, spa, dan smoking area. Interior hotel Oak Tree ini mengusung ketradisionalan dengan berbagai ornamen kayu dan ukiran kayu yang memberi kesan hangat. Lalu pada saat memasuki kamar, tamu akan dimanjakan dengan lagu Gambang Semarang yang menjadi ciri khas kota Semarang. Next. Lalu ada studi preseden lain yang kami ambil dari website Pinterest berupa bangunan-bangunan yang memiliki konsep tradisional dan bangunan hijau, tetapi masih modern. Berikut ketiga gambar-gambar yang kami ambil dari Pinterest. Next. Lalu ada struktur organisasi hotel. Struktur organisasi hotel ini kami ambil untuk supaya kami mengetahui apa saja ruangan-ruangan yang dibutuhkan untuk mendesain atau merencanakan hotel bintang 4. Next. Lalu ada analisis pengguna dan aktivitas untuk tamu. Tamu hotel adalah seseorang yang datang ke hotel untuk menggunakan jasa akomodasi pada hotel. Analisis pengguna dan aktivitas untuk tamu ini seperti aktivitas yang memungkinkan para tamu lakukan, seperti datang, kemudian parkir, menuju lobi, check-in, kemudian bisa beristirahat, atau ke restoran, pergi ke lavatory atau kamar mandi, menghadiri rapat atau seminar, melakukan olahraga, melakukan kegiatan rekreasi, atau sekedar hanya duduk di kafe atau bar, kemudian check out. Next.
Lalu ada analisis penggunaan aktivitas pengunjung yang datang ke hotel hanya untuk melakukan rapat, seminar, atau bisnis lainnya tanpa menginap di hotel. Aktivitas yang memungkinkan dilakukan oleh pengunjung tanpa menginap adalah datang, kemudian parkir, menuju lobi, registrasi untuk melakukan olahraga atau sekedar mengunjungi restorannya, melakukan rapat atau seminar, mengunjungi bar atau kafe, kemudian check out. Next. Lalu ada analisis pengendalian aktivitas staf dan pengelola. Staf dan pengelola adalah orang yang datang ke hotel untuk bekerja. Staf merupakan pekerja hotel yang bekerja di bidang administrasi, accounting, engineering, marketing, dan personalia. Sedangkan pengelola adalah pekerja yang bertugas mengelola keperluan hotel seperti pada bagian housekeeping dan food beverage. Aktivitas yang memungkinkan dilakukan oleh staf dan pengelola adalah datang, parkir, kemudian berganti pakaian, bekerja sesuai divisi. Ada yang menuju food beverage, housekeeping, front office, keamanan, engineering, kontrol atau personalia, atau ke kamar mandi. Lalu ada divisi marketing, lalu ada store yaitu toko-toko yang stafnya itu merupakan UMKM, dan kemudian pantry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni terdapat analisis kebutuhan ruang yang di dalamnya terdapat 4 pengelompokan, yakni ruang privat, ruang publik, ruang servis, dan ruang pengelola. Yang pertama terdapat ruang privat, yakni ruang yang melindungi privasi penggunanya dan kegiatan penggunanya. Aktivitas ini tidak boleh terlihat atau terganggu oleh publik. Ruang ini umumnya terdapat pada kamar bangunan dengan fungsi tertentu, semisal kamar tidur, ruang kerja, dan ruang istirahat, serta ruang untuk menyusui. Untuk syaratnya yakni ruangan berukuran normal, terisolasi dari keramaian, memiliki pencahayaan cukup, menampung sekelompok kecil, aksesnya dibatasi hanya untuk orang tertentu, dan nyaman untuk aktivitas yang ditujukan. Di dalam ruang privat terdapat ada 3 tipe kamar, yakni superior, deluxe, dan suite room. Untuk superior room sendiri terdapat 3 bagian, yakni kamar tidur, kamar mandi atau WC, dan service area. Dengan jumlah ruang terdapat 232 ruang, luas per unit 40 meter persegi, dan besar bangunan untuk tipe superior yakni 9.280 meter persegi. Untuk tipe kedua yakni deluxe room, terdapat kamar tidur, kamar mandi atau WC, dan service area. Dengan jumlah ruang 72 kamar, luas per unit ada 60 meter persegi, dengan besaran bangunan semua deluxe room ada 4.320 meter persegi. Selanjutnya ada tipe suite room, terdapat 4 bagian, yakni kamar tidur, kamar mandi atau WC, spare workspace, dan service area. Dengan total kamar ada 48 kamar, dengan luasan persatuan unit 80 meter persegi, dan besaran uang total keseluruhan yakni 3.840. Yang kedua, ada ruang publik. Ruang publik adalah ruang untuk umum, tempat berkumpulnya masyarakat, dan bisa menampung banyak orang. Dengan syarat fisik, ruang publik adalah memiliki akses yang mudah dicapai oleh banyak orang, mudah masuk atau keluar masuk ruangan, pintunya biasanya besar dan memiliki daun ganda. Ruang publik memiliki akses ke taman atau ruang terbuka, penataan fleksibel, sirkulasi yang lancar, memiliki penerangan yang baik, penghawaan alami, terdapat jendela ukuran besar, memiliki plafon yang tinggi, dan lebih luas dari ruangan lainnya. Di dalam ruang publik terdapat
Yang pertama ada lobi dengan ruang resepsionisnya, jumlah kapasitas 3 orang, dengan besaran ruangnya yakni 639 meter persegi. Kemudian ada food and beverage, dalamnya terdapat restoran, F&B, coffee shop, dan bar and lounge. Dengan jumlah ruang restoran ada 1, besaran ruang 595 meter persegi, F&B terdapat 7 ruang atau 7 tempat, dengan luas per unit 51, besaran ruang 357 meter persegi. Coffee shop terdapat 6 ruang, dengan luas per unit 50,4 dan besaran ruang 302,4 meter persegi. Bar and lounge terdapat 2 tempat di hotel tersebut dengan luas per unit 750 dan besaran ruang 1.500 meter persegi. Kemudian ada musola dapat dengan total luas musola 104 meter persegi. Kemudian terdapat area komersil yakni toko souvenir dengan total luas 29,6 meter persegi. Kemudian ada store, ada 6 tipe store dengan luasan berbeda, store 1, store 2, store 3, store 4, store 5, dan store 6. Untuk store 1 dan 2 terdapat 1 ruang atau 1 tempat dengan luas 29,7 dan 29,8 meter persegi. Untuk tipe store 3 terdapat 5 ruangan dengan total luas 200 meter persegi. Untuk store tipe 4 terdapat 9 ruangan dengan total 450 meter persegi. Untuk store tipe 5 dan tipe 6 terdapat 1 ruang dalamnya dengan total luas 75 dan 79 meter persegi. Selain itu, di dalamnya juga terdapat smoking area. Terdapat smoking area di lantai 2 yakni dengan luas 149,5 meter persegi. Di dalam ruang publik juga terdapat ruang rekreasi dan olahraga, seperti gym dan fitness, spa and beauty, kolam renang, dan kids zone. Untuk gym dan fitness sendiri, jumlah ruangnya 1 dengan besaran ruang 250 meter persegi. Spa and beauty terdapat 1 ruang dengan luas 200 meter persegi. Kolam renang di dalamnya terdapat 1 dengan total luas 900 meter persegi, serta terdapat juga kids zone dengan total luas 130 meter persegi. Di ruang publik sendiri juga terdapat ballroom. Ballroom berjumlah 1 unit, biasanya digunakan untuk ruang rapat, ruang pertemuan, dan ruang seminar, dengan total luas 969 meter persegi. Untuk ketiga yakni ruang servis. Ruang servis berfungsi untuk melayani fungsi utama bangunan, misalnya untuk ruang ganti, toilet, dan kamar mandi. Berfungsi, sebuah bangunan akan efektif bila ruang berfungsi optimal. Dengan syarat fisik dan psikis adalah letaknya agak terbelakang mengikuti area servis bangunan. Posisinya tidak lebih menonjol dari fungsi utama. Dikelompokkan dengan ruang servis yang sejenis, misal ruang ganti dan kamar mandi. Mudah dicapai meskipun sirkulasinya sempit, memiliki koneksi dengan sistem pembuangan keluar bangunan, biasanya berkurang lebih kecil dari ruang utamanya. Untuk ruang servis sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama ini ruang penerimaan barang dengan 2 ruang yakni loading dock dan gudang, berjumlah 1 dengan total luas unit 27,1 dan 49,3 meter persegi. Kemudian ada ruang persiapan makanan, terdapat dapur utama di lantai 1 dan dapur utama di lantai 2. Juga terdapat dapur di lantai 1 dan 2.
dengan jumlah masing-masing unit 1, kecuali di dapur lantai 1 terdapat 2 unit. Dengan total luasan, dapur utama lantai 1 74,3 meter persegi, dapur lantai 1 100 meter persegi, dapur utama lantai 2 100 meter persegi, dan dapur lantai 2 74,7 meter persegi. Di dalamnya juga terdapat cleaning service dengan besaran ruang 74,8 meter persegi. Terdapat juga ruang housekeeping berbentuk ruang linen berjumlah 8 ruang dengan luas per unit 30,8 dan besaran ruang 246,4 meter persegi. Untuk ruang keamanan sendiri terdapat 2, yaitu di lantai 1 dan lantai 2 sebagai ruang CCTV berjumlah 1 unit dengan luas 74,8 dan 100 meter persegi. Kemudian ada ruang MMA dan utilitas. Terdapat ruang genset, ruang pompa, dan ruang panel. Masing-masing terdapat 1 ruang dengan luas 44,9 meter persegi. Kemudian di dalamnya juga terdapat maintenance atau ruang pemulihan berjumlah 1 unit dengan luas 105 meter persegi. Dapat juga lift dan tangga yang dapat menampung 15 dan 18 sampai 20 orang. Terdapat 10 unit dengan total luas 756 dan 1044 meter persegi. Di ruang servis sendiri juga terdapat lavatory. Toilet lantai 1 terdapat 14 bilik dengan jumlah ruang 4 dan 2 dengan luas per unit 34,9 dan 28,9 meter persegi. Toilet lantai 2 juga terdapat 14 bilik dengan 4 ruang dengan luas per unit 34,9 dan total besaran bangunan 139,6 meter persegi. Di lavatory juga terdapat loker dan ruang bilas yang masing-masing berjumlah 2 untuk laki-laki dan perempuan. Untuk loker sendiri luas satuan 25 meter persegi dan besaran bangunan 50 meter persegi. Untuk ruang bilas menampung 20 laki-laki dan 20 perempuan, luas per unit 26,1 dan besaran bangunan 52,2. Selanjutnya yakni ruang pengelola. Di ruang pengelola sendiri terdapat 3 tempat yakni front office yang di dalamnya ada resepsionis, kantor admin, dan IC atau information center. Resepsionis sendiri jumlah kapasitasnya 2 orang dengan jumlah ruang 1, besaran ruang 30,6 meter persegi. Untuk kantor admin terdapat kapasitas 3 orang atau 3 pegawai dengan jumlah ruang 1, besaran ruang 30,6. Untuk IC jumlah kapasitas 1 orang, luas per unit 100 dan besaran ruangnya 100 meter persegi. Terdapat juga kantor eksekutif di dalamnya untuk meeting room dan conference room. Meeting room sendiri menampung 20 sampai 25 orang dengan besaran ruang 127 meter persegi. Selanjutnya ada conference room dengan besaran bangunan 103 meter persegi. Kemudian di ruang pengelola juga terdapat kantor staf, yakni ruang staf keuangan di lantai 2, ruang staf personalia, dan ruang staf pengadaan di lantai 1. Berjumlah 1 unit masing-masing dengan besaran luas yang sama, yakni 74,8 meter persegi. Untuk total ruang di dalamnya, di dalam hotel tersebut, yakni ruang privat berjumlah 352 ruang, ruang publik berjumlah 45 ruang, ruang pengelola berjumlah 7 ruang, ruang servis berjumlah 56. Dengan total ruang di dalam satu hotel tersebut adalah terdapat 460 ruang. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh
teman saya. Selanjutnya adalah gambar arsitektur. Yang pertama adalah side plan. Untuk pintu masuk hotel melalui pintu yang berada di bagian barat side dan pintu keluar di bagian timur side dengan alur sirkulasi kendaraan satu arah. Selanjutnya, adalah basement. Basement ini memiliki kapasitas parkir motor sebanyak 159 unit dan 126 unit untuk parkir mobil. Selanjutnya, lantai 1 ini merupakan zona publik yang berisi ruang penunjang hotel seperti F&B, musola, area komersial, serta ruang rekreasi dan olahraga. Selain ruang penunjang, ada juga ruang pengelola dan juga ruang servis. Selanjutnya adalah lantai 2 yang merupakan zona publik yang berisi ruang penunjang tambahan yaitu ruang rekreasi dan olahraga. Kemudian ada juga ruang pengelola dan ruang servis. Selanjutnya adalah lantai 3. Lantai 3 ini merupakan zona private yang berisi ruang hotel, yaitu suite room, deluxe room, dan superior room. Kemudian terdapat juga taman, kolam renang, ruang keamanan, dan housekeeping. Selanjutnya adalah lantai 4 sampai 10 yang merupakan lantai tipikal yang termasuk zona private karena berisi ruangan kamar hotel. Selanjutnya adalah rooftop yang merupakan yang penutup atapnya menggunakan jenis atap dak beton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tampak depan menggunakan kombinasi aluminium komposit panel abu-abu dihiasi dengan aksen motif batik kawung dengan bahan dasar kayu dengan kaca. Selanjutnya, untuk sisi samping dihiasi dengan wood panel yang menjulang tinggi dan dikombinasikan dengan tanaman rambat yang mengacu pada tema green building. Selanjutnya, sama dengan yang samping kanan tadi, dikombinasikan dengan tanaman rambat yang mengacu pada tema green building. Selanjutnya, untuk tampak belakang, pada sisi belakang dihiasi dengan balkon yang memberikan kesan abstrak dengan memberikan sentuhan kayu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke dalam gambar kerja struktur. Yang pertama yaitu ada denah kolam lantai 1 sampai 2 dengan jarak antar kolom yaitu 10 meter. Nah, itu ada denah kolam lantai 3 sampai 10 itu sama semua dengan jarak antar kolom itu 10 meter. Nah, itu ada detail kolom dengan dimensi 90 kali 90 cm dan lahan utama yaitu dengan jumlah 32 dan besar diameter 32 mili ulir. Dengan jarak sengkang yaitu 100 dengan besar tulangan yaitu 25 ulir. Setelah itu ada denah balok lantai 1 dan lantai 2. Ini ada 2 jenis balok yaitu ada balok induk dan balok anak. Dengan jarak per baloknya yaitu ada 10 meter. Setelah itu ada denah balok lantai 3, 4 sampai 6 yaitu sama seperti 2 jenis balok tadi yaitu balok induk dan balok anak. Setelah itu ada denah balok lantai 7 sampai 10 juga sama yaitu denah detailnya yaitu ada balok induk dan balok anak. Setelah itu ada detail balok. Di sini dibagi jadi 6 tipe balok yaitu balok B1, B2, B3, B4, B5 dan B6. B1 sampai B3 itu adalah balok induk dan B4 sampai B6 balok anak. Dengan dimensi balok B1 yaitu
50 cm dikali 90 cm, dan juga B2 yaitu 40 cm dikali 70 cm, dan B3 yaitu 40 dikali 60 cm, B4 30 kali 60 cm, dan B5 yaitu 30 kali 50 cm, dan terakhir B6 25 cm dikali 40 cm. Ini ada detail penulangan baloknya dengan penulangan P1 itu dengan diameter 25 ulir dengan jumlah 26 di bagian tumbuhan dan 22 di bagian mata. Ini ada detail pertemuan antara balok dan kolom, dan ada detail potongan dari sebelah sisi samping. Dan ukuran sengkang itu sendiri yaitu diameter 16 ulir dengan jarak di tumbuhan 100 dan di lapangan 150. Setelah itu ada denah 4, lantai 2, 3, dan juga sama, yaitu ada denah 4 dari 4 sampai 6. Dan juga ada denah 4 7 sampai 10, itu sama. Setelah itu ada detail plat lantai dengan tebal 130 mm atau 13 cm dengan tulangan atas yaitu B13 polos dan dengan jarak 100, dan lapis kedua yaitu T13 polos juga dengan jarak 150 atau 15 cm. Ini ada potongan melintang dari plat itu sendiri. Oke. Setelah itu ada denah velvet. Denah velvet itu sendiri dia dibagi menjadi dua level, yaitu level yang pertama yaitu ada level 0 sampai 0 minus 0,05 dari titik level 00 dan minus 165 untuk kedalaman tile cap dari lift itu sendiri. Karena di situ ada rumah lift atau pit lift. Dan di sini ada denah T-beam, dan setelah itu yang sebelah sini ada penulangan tile cap yang paling besar yaitu tile cap 144. Setelah itu ada bidang tile cap. Bidang tile cap itu sendiri ada 3 jenis. Yang tadi yang pertama 144, yang kedua ada 32, tile cap 32, dan ada tile cap 12. Tile cap yang dibedakan menjadi 3 karena jumlah tile capnya itu yang berbeda-beda. Dan juga di sini ada potongan melintang dari setiap tile cap sendiri-sendiri, penulangan, dan ada kedalaman dari tile cap itu sendiri yang menjadi pacuan dari pekerjaan struktur. Setelah itu ada detail shear wall. Dari shear wall itu sendiri untuk shear wall pit lift dan liftnya itu sendiri dari lantai 1 sampai lantai 10 itu sama semua, dan juga memakai tulangan D25 ulir, diameter 25 ulir dengan jarak vertikal 100 mm, dan juga hoops atau jarak horizontal itu juga 100 mm. Sini ada beberapa penulangan shear wall dari lift, shear wall lift itu sendiri. Dan ini ada visualisasi dari 3D struktur dari tile cap dan alat basement, dan juga ada balok anak dan balok induk, dan juga yang ada tidak lupa ada kolomnya. Setelah itu ada visualisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk perspektif eksterior, terdapat area bangunan hotel berbentuk persegi panjang dengan beberapa lantai. Terdapat 2 bangunan utama, yaitu bangunan utama hotel serta bangunan restoran. Bangunan-bangunan tersebut terhubung dengan jalan setapak yang teduh. Yang kedua ada fasilitas. Hotel Serenity ini memiliki berbagai fasilitas untuk para tamu, antara lain
Yang pertama kolam renang. Kolam renang terletak di bagian tengah kompleks hotel dan dikelilingi oleh taman yang indah, serta renang ini memiliki berbagai area kedalaman untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang kedua ada taman. Taman yang indah terletak di sekitar hotel dan menawarkan tempat yang nyaman untuk bersantai dan menikmati alam. Yang ketiga ada restoran. Restoran terletak di bangunan terpisah dan menawarkan berbagai pilihan makanan serta minuman. Yang keempat ada fasilitas lainnya, yaitu Hotel Serenity menyediakan berbagai fasilitas lainnya seperti spa, gym, dan pusat bisnis. Yang ketiga ada aksesibilitas. Site plan Hotel Serenity dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas untuk semua orang, jalan setapak yang lebar dan rata menghubungkan semua bagian kompleks hotel. Terdapat juga lift untuk memudahkan tamu yang ingin sampai lantai atas. Yang keempat ada privasi. Desain set plan Hotel Serenity ini memberikan privasi bagi para tamu. Semakin ke lantai atas, semakin privat. Kamar-kamar hotel menghadap ke taman ataupun ke kolam renang, sehingga tamu dapat menikmati pemandangan yang indah dan suasana yang tenang. Yang kelima ada estetika. Desain set plan Hotel Serenity ini terlihat indah dan modern, serta bangunan hotel menggunakan kombinasi warna yang menarik dan taman-taman dihiasi dengan berbagai jenis tanaman serta bunga. Terdapat ornamen batik kawung sebagai shading penghalang sinar matahari dan sekaligus menonjolkan aspek budaya. Yang keenam ada material. Untuk yang pertama, tampak depan menggunakan kombinasi ACP abu-abu dihiasi dengan aksen motif batik kawung dengan bahan dasar kayu dan kaca. Yang kedua, pada sisi samping dihiasi dengan wood panel yang menjulang tinggi dan dikombinasikan dengan tanaman rambat yang mengacu pada tema green building. Yang ketiga, pada sisi belakang dihiasi dengan balkon yang memberikan kesan abstrak dengan memberikan sentuhan kayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tampak dapat bangunan menggunakan kombinasi material yang terdiri dari aluminium komposit panel berwarna abu-abu. ACP ini merupakan bahan komposit yang terdiri dari 2 lembar aluminium yang diapit di sekitar inti non-aluminium. Sering digunakan karena kekuatannya, ringan, dan penampilan modernnya. Selain itu, tampak depan dihiasi dengan aksen motif batik kawung yang merupakan salah satu pola tradisional batik Indonesia berbentuk lingkaran-lingkaran yang saling bertautan. Penggunaan bahan dasar kayu menambahkan elemen alami dan hangat pada fasad. Selain itu, kaca digunakan untuk memberikan penampilan yang bersih dan modern. Untuk sisi samping, pada sisi samping bangunan, elemen desain yang digunakan meliputi wood panel yang menjulang tinggi. Panel kayu ini menciptakan tampilan vertikal yang tinggi, memberikan kesan struktur yang kokoh dan alami, serta menambahkan elemen tekstur dan kehangatan. Selain itu, tanaman rambat digunakan untuk memberikan elemen hijau dan alami yang sesuai dengan tema green building. Pada sisi belakang bangunan terdapat balkon yang dirancang untuk memberikan kesan abstrak, mungkin melalui bentuk atau penempatan yang tidak biasa. Balkon ini juga dihiasi dengan sentuhan kayu yang memberikan kesan hangat dan alami, serta harmonisasi dengan elemen kayu di bagian fasad lainnya. Secara keseluruhan, desain fasad ini menggabungkan elemen modern yang tradisional dengan penekanan pada estetika, fungsionalitas, dan keberlanjutan. Penggunaan material seperti ACP, kayu, dan kaca menciptakan tampilan yang seimbang antara kekuatan kaca, struktural, dan keindahan visual. Tanaman rambat dan panel kayu tinggi di sisi samping memberikan elemen alami yang penting dalam konsep green building, yang memberikan efisiensi energi dan ramah
Ini tidak ada yang berbicara ya? Menunggu videonya selesai Pak nanti. Mau melanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya masuk kepada bagian interior. Yang pertama ada lobi hotel dengan desain meja resepsionis modern dengan bentuk geometris yang modern dilengkapi dengan lampu gantung artistik di atasnya, material marmer, dinding belakang meja resepsionis menggunakan marmer dengan corak natural yang elegan. Panel kayu, menggunakan panel kayu di dinding samping meja resepsionis mendapatkan kesan hangat. Area kerja, beberapa komputer modern disiapkan untuk staf di area resepsionis. Meja yang memanjang dengan kursi untuk kenyamanan kerja staf. Pada area tunggu, sofa besar dan nyaman untuk tamu yang menunggu di lobi. Beberapa tanaman hias ditempatkan untuk menambah kesan alami dan menyegarkan ruangan. Pencahayaan tersembunyi di langit-langit dan memberikan cahaya lembut dan menyeluruh. Lampu gantung artistik dengan desain modern di atas meja resepsionis menjadi pusat perhatian. Mungkin bisa di-scan untuk virtual tour-nya sebagai penjelasan integrasi dengan arsitektur hijau dan tradisional. Penggunaan material ramah lingkungan, material kayu dan bambu. Kami menggunakan kayu dan bambu yang diperoleh secara berkelanjutan untuk furnitur dan dekorasi. Material ini tidak hanya menambah nilai ramah lingkungan pada desain, tapi juga memiliki nuansa alami yang hangat. Cat yang tidak mengandung VOC atau volatile organic compounds untuk dinding dan furnitur. Dengan begitu, udara di dalam ruangan tetap bersih dan sehat bagi para tamu. Efisiensi energi, pencahayaan alami. Pada lobi kami dilengkapi jendela besar yang memungkinkan masuknya cahaya sepanjang hari yang sangat alami. Penggunaan lampu LED di malam hari yang hemat energi untuk pencahayaan buatan. Lampu ini tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan cahaya nyaman dan hangat. Vegetasi indoor, tanaman hias, tambahkan berbagai tanaman hias dalam ruangan untuk menekan kualitas udara dan memberikan kesan alami. Tanaman ini juga menambah keindahan estetika lobi. Vertical garden digunakan pada dinding dengan tanaman sebagai elemen dekoratif. Selain mempercantik ruangan, vertical garden ini juga berfungsi sebagai penyejuk alami. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Restu Indah Prasanti, izin menyampaikan tentang dari kamar tidur superior. Kamar tidur superior ini merupakan tipe terkan 8 x 5 meter. Pada perencanaannya di dalam interior tipe kamar superior ini terdapat kamar tidur dan modern dilengkapi dengan bantal dan selimut sehingga memberikan kesan nyaman pada pengunjung. Kemudian ada meja rias dengan cermin besar dan rak penyimpanan guna memberikan kenyamanan bagi tamu. Pada bagian pencahayaan di kamar tidur ini, pada bagian atas terdapat pencahayaan tersembunyi menciptakan suasana hangat dan nyaman di kamar tidur. Pada bagian dekorasi, penggunaan karpet dan tanaman hias menambah elemen dekoratif yang menyatu dengan keseluruhan desain.
Kemudian pada ruang kamar mandi, di sini penggunaan material kayu pada meja wastafel dan bathtub memberikan kesan alami dan hangat. Lalu kabinet penyimpanan yang terbuat dari kayu juga menciptakan kesan estetika yang menyatu dengan alam. Kemudian pada shower dengan partisi kaca, shower yang dipisahkan dengan partisi kaca dengan tujuan memberikan kesan modern dan luas pada kamar mandi. Pencahayaan pada kamar mandi itu pencahayaannya pada dinding yang terintegrasi guna memberikan suasana yang nyaman dan elegan. Ini berikut ada link untuk virtual tour kamar superior. Jadi perbedaan antara superior dengan kamar yang lain yaitu pada kasur tidur yang tipe single tetapi terdapat dua buah kamar tidur. Kemudian untuk materialnya sama yaitu kita mendominasi pada penggunaan material kayu guna memberikan kesan alami. Kemudian terdapat sofa dan ruang santai. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada kamar tidur tipe deluxe dengan ukuran 7,5 meter. Terdapat fasilitas yaitu kamar tidur, penggunaan material dan palet warna itu pada parket kayu, pada bagian lantai, dinding, dan furniture guna memberikan kesan hangat dan alami. Warna netral pada dinding dan furniture menciptakan suasana yang tenang dan harmonis. Kemudian pada pencahayaannya, terdapat lampu hias standing dan pencahayaan dari atas memberikan kesan pada pencahayaan yang lembut dan menyebar, sehingga menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian pada furniture, tempat tidur yang dibuat lebih rendah dengan sandaran empuk memberikan kenyamanan maksimal. Sofa dan meja kecil di sudut ruangan menambah fungsionalitas sekaligus estetika modern. Dilengkapi dengan sofa yang nyaman, meja kopi, dan TV guna menciptakan ruang untuk relaksasi dan hiburan. Kemudian pada dekorasi, terdapat vas bunga dan tanaman hijau yang guna memberikan sentuhan alami yang menyegarkan pada ruangan. Pada perletakan ruang kamar tipe deluxe, penempatan furniture yang simetris dan ruang terbuka memberikan kesan luas dan teratur, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan bergerak. Kemudian pada kamar mandi, di sini material dan palet warnanya yaitu masih mendominasi pada penggunaan kayu dan furniture dan pada bathtub guna memberikan kesan hangat, sementara pada dinding dan lantai menggunakan warna netral yang bertujuan untuk menciptakan suasana tenang dan bersih. Kemudian pada pencahayaan, lampu tersembunyi di bawah rak dan pencahayaan di sekitar bathtub menciptakan suasana yang lembut dan nyaman. Penggunaan furniture, terdapat rak kayu dengan desain terbuka memberikan ruang penyimpanan fungsional sekaligus estetis. Wastafel dengan tipe yang dibuat lebih modern dengan bentuk unik menambah elemen kontemporer. Lalu pada yang terakhir yaitu tata letak simetris dengan fokus pada efisiensi ruangan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan. Berikut ini ada link virtual tour dari tipe deluxe. Jadi pada bagian awal masuk ini pintu, di kamar ini juga memberikan unsur budaya, yaitu ada motif batik Indonesia, kemudian untuk kasurnya sendiri itu sudah yang single tapi ukuran besar. Terdapat sofa dan beberapa hiasan dinding dan penggunaan palet warna pada kamar ini masih menggunakan warna netral. Dan untuk lantai dan plafonnya menggunakan parket kayu. Oke, next.
Yang terakhir ada tipe ketiga, yaitu tipe yang paling besar dengan ukuran 10 meter kali 8 meter dengan fasilitas yaitu ruang tamu berupa terdapat sofa besar yang terdapat bantal yang cocok untuk bersantai bagi pengunjung. Kemudian ada TV besar yang dipasang pada dinding dengan rak yang berada di bawahnya guna menyimpan perangkat hiburan atau dekorasi. Kemudian ada meja dan kursi makan. Area makan yang terletak di dekat dapur kecil memberikan kenyamanan untuk makan di dalam kamar. Yang terakhir ada rak dinding yang dapat digunakan untuk dekorasi maupun penyimpanan. Kemudian ada pada bagian kamar tidur. Kamar tidur di sini menggunakan ukuran king size, tempat tidur besar dengan headboard yang nyaman dilengkapi dengan lampu meja di samping tempat tidur. Dengan desain minimalis, penggunaan desain minimalis dengan dinding berwarna netral dan dekorasi sederhana. Tak lupa ada juga tanaman hias guna memberikan kesan alami pada ruangan. Kemudian ada fasilitas kamar mandi. Penggunaan material pada kamar mandi ini menggunakan kayu pada bagian meja wastafel dan bathtub guna memberikan kesan hangat dan alami. Shower dengan partisi kaca. Shower yang dipisahkan dengan partisi kaca memberikan kesan modern dan luas. Lalu pencahayaan pada kamar mandi ini, pencahayaan ambien atau yang disebut dengan atau pencahayaan yang lembut untuk menciptakan suasana yang nyaman dan relaksasi. Lalu yang terakhir ada walk-in closet, yaitu terdapat atau bisa dibilang juga dengan warna pintu yang dapat dibuka lebar guna memberikan kesan memberikan ruang penyimpanan yang cukup untuk pakaian dan barang pribadi. Kemudian ada yang terakhir ada meja rias dengan cermin besar dan kursi guna memberikan kenyamanan pengunjung. Next. Oh, maaf, ini terdapat juga virtual tour. Penggunaan palet warna di antara 3 tipe kamar masih sama dan selaras, yaitu penggunaan warna netral, lantai dan plafonnya masih menggunakan parket kayu, dan terdapat beberapa meja dan tempat penyimpanan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada restoran. Pada restoran ini terdapat area duduk, yaitu meja dan kursi dibuat dengan desain modern. Area duduk dilengkapi dengan meja dan kursi bergaya modern yang nyaman dengan penggunaan material kayu dan dikombinasi dengan kainan lembut. Kemudian ada pengaturan ruang meja dan kursi guna memberikan ruang gerak yang luas, menciptakan suasana yang lapang dan nyaman. Desain langit-langit, yaitu pada penggunaan plafon artistik. Langit-langit dengan desain artistik menggunakan panel kayu bertekstur guna menambahkan kesan hangat dan menarik pengunjung. Pencahayaan pada plafon ini terdapat lampu gantung yang bergaya modern yang artistik guna memberikan pencahayaan yang cukup dan menambah estetika ruangan. Kemudian ada area pelayanan, ada counter pelayanan, itu dengan desain melengkung yang dilengkapi dengan area untuk penyajian makanan maupun minuman. Dekorasi dinding pada bagian counter ini menggunakan panel hijau yang mencerminkan konsep ramah lingkungan. Yang terakhir ada elemen dekoratif, terdapat tanaman indoor. Penempatan tanaman ini berada di berbagai sudut ruangan guna memberikan kesan alami dan segar. Material yang digunakan yaitu menggunakan kayu pada bagian meja, kursi, dan elemen dekoratif lainnya guna menciptakan suasana yang hangat dan ramah.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah ruang meeting. Pada ruang meeting kali ini memiliki elemen desain ruang meeting yaitu meja dan kursi yang ergonomis, ruang meeting yang dilengkapi dengan meja panjang yang dapat menampung banyak peserta. Kursi-kursi yang digunakan adalah kursi ergonomis dengan sandaran yang nyaman, memungkinkan para peserta meeting dalam waktu lama tanpa merasa lelah. Yang kedua adalah pencahayaan alami dan buatan. Pada pencahayaan alami, yaitu jendela besar memungkinkan cahaya alami masuk, menciptakan suasana yang terang dan segar. Di malam hari, lampu-lampu gantung modern yang hemat energi digunakan untuk memberikan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga adalah dekorasi dinding. Pada dinding ruang meeting kali ini dihiasi dengan panel kayu yang memberikan kesan hangat dan alami. Warna coklat muda pada salah satu dinding menambah kesan dinamis dan semangat dalam ruangan. Yang keempat adalah tanaman hias. Pada tanaman hias diletakkan di beberapa sudut ruangan, serta di atas meja memberikan sentuhan hijau yang menyegarkan dan meningkatkan kualitas udara. Yang kelima adalah rak dan penyimpanan yang terdapat pada rak dan lemari penyimpanan yang rapi untuk menyimpan berbagai perlengkapan, meeting, dan dokumen membuat ruangan tetap terorganisir. Yang keenam yaitu proyektor dan layar. Terdapat proyektor LCD dan layar yang terletak di bagian depan untuk menunjang keperluan meeting. Next. Yang selanjutnya yaitu kafe. Pada kafe terdapat area duduk antara lain seperti meja dan kursi kayu. Penggunaan meja dan kursi kayu yang ramping dengan desain sederhana namun elegan menciptakan suasana yang nyaman dan ramah. Pengaturan ruang, pengaturan meja dan kursi yang memberi ruang cukup bagi tamu untuk bergerak dan berinteraksi, menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Desain interior. Dekorasi dinding. Pada dekorasi dinding dihiasi dengan kutipan inspiratif yang memberikan kesan positif dan mendukung suasana kafe yang santai dan menginspirasi. Panel partisi. Pada panel partisi, penggunaan panel partisi dengan desain geometris yang menarik, membagi ruang tanpa membuatnya terasa sempit. Lalu ada rak dinding untuk menyimpan dekorasi, tanaman hias, dan barang-barang kafe lainnya, memberikan tampilan yang terorganisir dan menarik. Lalu ada pencahayaan seperti lampu gantung dengan penggunaan lampu gantung, desain industrial yang memberikan pencahayaan yang cukup serta menambah estetika ruangan. Pencahayaan alami seperti jendela besar memungkinkan masuknya cahaya alami, membuat ruangan terasa lebih terang dan terbuka. Lalu yang terakhir yaitu counter pelayanan dengan desain minimalis. Counter pelayanan dengan desain minimalis yang terbuat dari kayu dan bahan alami lainnya menciptakan kesan ramah dan nyaman. Lalu ada rak dan penyimpanan. Rak di belakang counter untuk menyimpan barang-barang kafe dengan rapi serta tanaman hias untuk menambah kesan alami. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada master budget dari Serenity Hotel Semarang. Ini yang part terakhir dari podcast kali ini, yaitu ada rincian anggaran biaya pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan Hotel Serenity Bintang 4 10 lantai di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Jatiasari, Kota Semarang. Di sini kita memakai harga dari Kota Semarang Perwal 2022 Kota Semarang. Dan juga Mas Petro di area analisis harganya diambil dari Mas Petro di area Kota Semarang juga. Di sini ada pekerjaan pengadaan, yaitu yang pertama itu subtotalnya
15 miliar, bla bla bla. Dan juga ada pekerjaan landscape, yaitu ada 9 miliar, dan pekerjaan struktur, ada pekerjaan struktur basement 50 miliar, pekerjaan struktur lantai 1 sampai 10 208 miliar, dan juga ada pekerjaan arsitektur lantai 1 itu sub pekerjaannya totalnya 27 miliar, lantai 2 arsitektur lantai 2 15 miliar, dan juga arsitektur lantai 3 sub pekerjaannya total 14,6 miliar. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur lantai 4 yaitu 11,7 miliar, dan arsitektur lantai 5 11,7 miliar, sama sampai lantai 10, dan pekerjaan MEP dari lantai 1 sampai dari basement sampai lantai 10 totalnya yaitu 141,2 miliar. Dan ada jasa profesional yaitu jasa arsitek, manajemen konstruksi dan kontraktor yaitu 16 miliar, dan juga ada pengadaan biaya utilitas umum hingga 21 miliar. Dan total perencanaan pembangunan hotel ini yaitu total biayanya 602 miliar. Rincian pendapatan dari hotel itu setelah beroperasi yaitu ada beberapa yang kita rinci. Ada pertama untuk ruang office yaitu sewanya sampai 57,5 juta per harinya, dan ada hunian yaitu 504,4 juta, dan juga ada fasilitasnya yang total 2,8 miliar, dan ada di situ adalah biaya pendapatan kotor, dan ada biaya tetapnya dari beberapa faktor yaitu ada biaya listrik, air, dan gaji, dan juga biaya kerusakan, marketing. Subtotal biaya tetapnya itu ada 1,2 miliar. Dan pendapatan bersih ini per hari ya, per harinya yaitu ada 573,1 miliar. Investasi pembangunan totalnya jadi ada 602,8 miliar, dan juga pendapatan bersihnya setahun ini 500 ini setahun itu ada 573, dan biaya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi dari pembangunan yaitu 5 tahun, lebih dari 1 tahun. Di sini ada link dari Trimble Connect yang sudah kita masukkan ke dalam sini, dan ini data-data SketchUp. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya teman-teman dari grup 9B. Saya rasa cukup lengkap ya, dari mulai perencanaan data yang diperlukan untuk perencanaan, terus struktur, fasad, interior, dan lain-lain, sampai dengan perhitungan pengembalian. RAP juga lengkap. Cuman ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait, tadi kan untuk struktur cukup lengkap ya, dari pondasi sampai dengan kolom dan lain-lain. Nah, saya tidak melihat tadi dasar perhitungnya pakai software apa atau dihitung manual. Mungkin nanti next kalau memang di lab pekerjaan mungkin itu sangat penting karena dasarnya sebagai perhitungan. Yang kedua sampai pengambilan investasi juga ya, saya rasa ini cukup bagus sampai dihitung. Cuman tadi saya lihat pengembaliannya hanya 1 tahun lebih sedikit. Tentunya dengan segitu pastinya banyak investor mau
ikut ya kalau cuma 1 tahun balik modal, istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang dengan waktu cukup singkat bisa sampai seperti ini hasil presentasinya. Mungkin ada tambahan dari Pak Debi kalau Ya, Pak, terima kasih Mas Fikri. Saya berikan apresiasi ini untuk teman-teman 9B ini yang sudah dengan waktu yang singkat hanya 3 minggu ini ya. 3 minggu pakainya tidak tatap muka, langsung online begitu ya, dengan kesibukan masing-masing mahasiswa sudah menghasilkan satu karya yang sudah baik gitu, sudah sangat bagus begitu. Mohon izin ini saya tidak on cam karena posisi lagi di jalan perjalanan dari luar kota, dari Klaten mau balik ke rumah ini. Saya sedikit mengomentari ya terkait dengan bagaimana metode presentasi ya, sehingga presentasi itu tidak hanya untuk diri sendiri gitu ya, tapi ini untuk orang lain. Bagaimana orang lain bisa lebih mudah memahami apa yang kita maksud begitu. Sehingga kalau kita paham tentang filosofi PowerPoint begitu, jadi yang kita tampilkan poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya saja kita tampilkan, tapi kita bercerita tentang poin-poin itu. Ya, jadi ini kalau di mata kuliah teknik penulisan dan presentasi ini selalu saya ulas begitu. Jadi bagaimana ketika menampilkan misalnya contohnya latar belakang. Latar belakang itu tidak perlu berupa satu tulisan kalimat gitu. Nanti teman-teman akan selalu terpancing untuk membaca gitu. Jadi tidak menarik. Ya, jadi tidak menarik. Ini secara presentasinya gitu ya, metodenya seperti apa, sehingga alangkah baiknya dibuatlah ya satu diagram ya, gambar-gambar begitu. Itu kemudian nanti teman-teman menjelaskan apa yang dimaksud dari diagram itu. Nanti audien itu akan memahami bahwa oh si presenter ini memahami betul substansi yang dipresentasikan begitu. Kalau hanya sekedar membaca ya, ini kalau di tingkatan teman-teman sebagai mahasiswa, siswa yang paling tinggi begitu, itu kurang tepat begitu ya. Ini hal sepele tapi menjadi satu penilaian penting begitu dalam mempresentasikan sesuatu. Kemudian tadi disampaikan bahwa ini adalah satu kolaborasi ya. Kalau di keilmuannya kan teman-teman ada yang dari arsitek, ada yang dari sipil ya. Arsitek dan sipil ini harus berimbang. Bagaimana teman-teman arsitek menampilkan satu perancangan begitu terkait dari bidang keilmuan arsitek lah. Teman-teman sipil menerjemahkan itu, terutama dalam hal strukturnya atau strukturnya gitu. Ya, ini menjadi penting ya, terutama tadi misalnya bagaimana menjelaskan alur karena saya orang sipil ya. Jadi kalau orang sipil itu kan alur pikirnya kan ketika mau bangun sesuatu ya, bangun bangunan gedung gitu, mesti berbicara tentang struktur bawah dulu begitu ya. Struktur bawah dulu baru kemudian struktur ada kolom, balok gitu, plat gitu. Tapi kan tadi tidak, sepertinya terbalik begitu. Ya, sepertinya terbalik begitu. Ya, ini menjadi penting ya. Kemudian juga tadi saya mungkin ini karena saya double ini, saya juga mendampingi teman-teman yang kelompok 10. Kalau ada yang salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Menampilkan potongan itu juga penting ya. Potongan menjelaskan tentang struktur ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Mas Fikri terkait dengan dasar-dasar perhitungan strukturnya seperti apa, menggunakan etapkah, menggunakan atau masih menggunakan sub dan lain sebagainya ya. Kemudian pemilihan struktur itu menjadi penting ya, karena tadi disampaikan bahwa ini satu model
konstruksi yang ramah lingkungan begitulah. Sekarang ini kan lagi berbicara tentang bangunan hijau begitu. Ini juga menjadi penting. Bagaimana pemilihan misalnya struktur bawahnya. Kalau di daerah atas Sisingamangaraja di Semarang itu kan memang di wilayah pesisir Jawa Utara itu potensi kebencanaannya terkait dengan kegempaan itu juga relatif lebih rendah begitu ya. Tapi secara umum ini nanti juga akan mempengaruhi pemilihan struktur bawah. Ya, tadi disampaikan hanya berbicara tentang pelcap saja, tapi pelcap itu kan di atasnya struktur pondasi bawahnya, apakah menggunakan pancangkah, apa menggunakan borpelkah gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada pelcap di bangunan-bangunan tinggi itu biasanya ada T-beamnya sebagai penghubung begitu ya, T-beamnya kalau strukturnya tidak kuat begitu ya, itu juga akan sangat berbahaya. Itu menjadi penting. Kemudian bagaimana menghitung ya, tadi ada beban gempa itu saya sudah sepakat begitu ya. Tapi saya kira pemilihan struktur itu juga menjadi penting karena tadi terkait dengan kegiatan kebencanaan yang ada potensi yang ada di wilayah kita begitu. Kemudian secara umum tadi bagaimana pemilihan material itu baik material interior maupun eksterior itu juga menjadi hal penting terkait dengan konsepnya, konsep bangunannya seperti apa, itu menjadi penting. Secara umum alangkah baiknya setiap presentasi, karena ini juga berkaitan dengan dasar-dasar ilmiah begitu, perlu disampaikan literaturnya, pustakanya di akhir setiap presentasi. Ya, ini menjadi penting ya, meskipun tadi di studi pustakanya sudah tersampaikan, tapi di endingnya memang perlu disampaikan secara umum, karena ketika kita mau mensitasi hasil karya orang lain begitu, apakah itu terkait definisi-definisi dan lain sebagainya, itu menjadi satu hal yang wajib untuk ditampilkan sebagai pustaka kita. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada teman-teman dari 9B. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Fikri yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa mengomentari sedikit saja, dan saya kira menjadi penting karena ini kan kalian rata-rata sudah semester 6 gitu ya, semester sebentar lagi akan skripsi begitu ya. Jadi terkait dengan metode penulisan itu juga menjadi penting, metode presentasinya juga penting ya, sehingga nanti ketika sudah terjun ke dunia profesional begitu, kalian lebih percaya diri begitu ya, tidak membaca catatan, tapi jangan membaca apa yang tertulis dalam slide begitu ya. Itu menjadi satu penilaian juga terkait dengan pemahaman presenter terhadap materi yang dibawakan. Itu saja, terima kasih Mas Fikri, saya kembalikan. Terima kasih arahannya Pak Depi. Mungkin buat teman-teman nantinya untuk misalnya sidang skripsi dan lain-lain menjadi tambahan ilmu bila nanti dan di dalam dunia kerja. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan, Mas Rizky? Tadi Pak mau menambahkan untuk di strukturnya itu kita memakai etap Pak, tapi memang belum dimunculkan aja di itu Pak presentasinya. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Oh ya, tadi ada satu yang kurang ya. Mungkin kan untuk interior, struktur dan lain, walaupun mungkin karena ini proyek yang singkat, tapi belum disampaikan adalah terkait dengan mechanical dan electrical. Walaupun teman-teman ini tidak ada yang di bidang mechanical ataupun electrical, tapi tentunya dalam sebuah bangunan itu akan ada mechanical dan electrical. Itu saja. Ada lagi?
Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk presentasi pada sore hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman semua, sehingga bisa selesai tepat waktu dan mudah-mudahan akan bermanfaat ke depannya. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman mau lead group, silakan. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon izin, Le. Terima kasih Pak Depi. Terima kasih, Pak Dedi.